Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat jumpa kembali dengan saya di pertemuan yang ketiga. Pada hari ini kita akan membahas tentang teori penawaran dan keseimbangan pasar. Sebelum kita membahas tentang penawaran, baiknya kita memperhatikan dahulu tentang definisi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nanti kita melihat kurva permintaan, berikut fungsi kurva permintaan, dan pergeseran kurva permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah sanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah barang pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan? Di sini yang pertama adalah harga. Semakin murah harga barang atau produk, maka akan semakin banyak barang atau produk yang diminta. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau produk itu mahal, maka permintaan terhadap barang atau produk tersebut semakin menurun sedikit. Yang kedua adalah pendapatan. Kenapa pendapatan mempengaruhi permintaan? Karena pendapatan ini memang sangat besar pengaruhnya terhadap pola konsumsi pada konsumen. Contoh, penghasilan Vera setiap bulan Rp500.000. Penghasilan Siska setiap bulan Rp1.000.000. Maka di antara keduanya yang dari sisi pendapatan akan melakukan permintaan terhadap sebuah produk lebih banyak atau lebih besar. Tentu kawan-kawan akan menjawab Siska. Tepat. Jawaban kawan-kawan tepat karena sisi pendapatan Siska lebih besar daripada Vera. Yang ketiga, selera konsumen. Kenapa selera konsumen ini mempengaruhi permintaan? Dari sekian banyak di antara kita, memang terhadap sebuah permintaan terhadap produk bergantung kepada selera. Contoh, dari kawan-kawan satu kelas ini banyak jumlahnya ada 50 orang. Dari 50 orang ini tentunya selera terhadap merek telepon genggam berbeda-beda. Contoh, terhadap merek telepon genggam A, peminatnya atau berselera yang memiliki selera terhadap merek handphone A itu ada 30 orang. Handphone B peminatnya atau yang berselera itu ada 10 orang, dan sisanya juga untuk merek handphone C. Otomatis permintaan terhadap merek handphone A akan lebih banyak karena seleranya adalah terhadap merek A tadi. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah harga barang lain. Kenapa harga barang lain mempengaruhi permintaan? Contoh, petani akan membeli benih padi dan benih beras. Petani akan membeli benih padi dan benih jagung. Nah, di mana di antara keduanya yang akan dipilih oleh petani? Tentu petani di sini akan membandingkan harga terlebih dahulu. Contoh, harga benih padi lebih mahal daripada harga benih jagung. Otomatis petani tadi akan memilih lebih banyak melakukan permintaan banyak terhadap benih jagung dibandingkan permintaan terhadap benih beras tadi atau padi tadi. Karena apa? Karena harga benih padi lebih mahal daripada harga benih jagung. Yang kelima adalah perkiraan. Perkiraan di sini maksudnya apa? Prediksi, bisa dikatakan seperti itu. Jadi seorang pembeli, konsumen memprediksikan ke depan harga komoditi suatu barang tersebut akan mahal, akan naik. Contoh, harga beras. Ada pengumuman di media sosial bahwa harga beras pada event-event tertentu, hari besar keagamaan ataupun perayaan keagamaan itu akan naik 50%. Maka konsumen secara otomatis akan berlomba-lomba segera melakukan pembelian permintaan terhadap beras pada hari ini juga, tidak menunda-nunda lagi. Kenapa? Karena kekhawatiran akan harga yang melambung tinggi dan akan menderita kerugian jika melakukan pembelian di masa yang akan datang. Itu. Terakhir adalah jumlah penduduk. Kenapa jumlah penduduk mempengaruhi tingkat permintaan? Sudah jelas, semakin
besar jumlah penduduk, maka permintaan terhadap komoditas atau produk tertentu adalah semakin banyak. Contoh, salah satu di antara 9 bahan pokok adalah beras. Sebenarnya dalam hal ini adalah beras. Beras ya, dibutuhkan oleh penduduk Indonesia sebanyak 200 juta jiwa, berapa ton ya, per hari. Nah, itu jawabannya kenapa jumlah penduduk mempengaruhi terhadap tingkat permintaan suatu produk. Kawan-kawan bisa melihat bentuk kurva permintaan, karena hukum permintaan di sini adalah menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya. Dilihat di tabel pula, harga tertinggi Rp6.000, permintaan terhadap barang hanya 4 kuantitas saja yang diminta. Sebaliknya, di harga terendah, di harga paling murah sebesar Rp1.000, permintaan terhadap barang ya, yaitu sebanyak 10, tertinggi di angka 10 ya. Ini bentuk kurvanya. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya. Nah, ya. Seperti ini kurva permintaan atau kurva demand. Ya. Di harga tertinggi sebesar Rp8.000, permintaan semakin sedikit. Begitu juga jika harga termurah sebesar Rp1.000, banyak sekali ya, yang melakukan permintaan akan sebuah produk. Seperti itu fungsi kurva permintaan. Bisa dilihat ya, dan kita akan ulas kembali di pertemuan yang akan datang, karena memang aktivitas hari ini hanya untuk pembahasan teoritis saja. Untuk latihan dan lain sebagainya akan kita lakukan di pertemuan yang akan datang, dan juga ada beberapa post test ya setelah pertemuan hari ini, dan akan di-share di grup perkuliahan daring kawan-kawan ya. Ini adalah contoh soal. Ini ada bentuk pergeseran kurva permintaan. Kita hanya melihat saja bentuknya seperti apa. Minggu depan akan kita bahas bersama kembali ya. Ini hanya penjelasan teoritis saja. Nah, pergeseran kurva permintaan. Bisa kalian lihat ya. Selanjutnya kita pada pokok materi hari ini tentang penawaran. Apa sih penawaran itu? Penawaran istilah aslinya adalah supply. Tadi permintaan adalah demand, maka penawaran adalah supply. Ini istilah yang sangat populer sekali dalam kajian ekonomi mikro ya. Permintaan, penawaran, ada demand, ada supply. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual. Nah, tadi kalau permintaan adalah jumlah barang ya yang diminta oleh pembeli. Jadi sisi pembeli. Kalau ini penawaran adalah barang yang ditawarkan penjual, berarti sisi produsen atau penjual ya. Jadi garis bawahi oleh kawan-kawan tersebut ya. Jadi pada tingkat harga tertentu, pada produk tertentu, dan pada pasar tertentu, itulah pengertian dari penawaran. Apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Di sini harga, berarti sama dengan faktor yang mempengaruhi permintaan tadi ya. Jadi semakin, tapi ini kebalikannya ya. Ceteris paribus ya. Jadi semakin murah harga barangnya, maka si penjual ini ya semakin sedikit menawarkan produknya. Kenapa? Ya, kawan-kawan tentu tahu. Alasannya pasti adalah karena kalau harga produknya murah ditawarkan banyak, akan menderita kerugian. Begitu pun sebaliknya, jika harga barangnya mahal, ya, ada kenaikan, penjual semangat menawarkan barang tersebut dalam jumlah yang pasti lebih banyak ya. Yang kedua, harga input ya. Yang ketiga adalah teknologi. Kenapa teknologi disebut ini mempengaruhi penawaran ya? Karena di era 4.0 ini ya, teknologi semakin canggih ya, produksi terhadap barang dan jasa itu juga akan dilakukan secara cepat, biaya produksi yang dikeluarkan juga akan lebih murah lagi karena memproduksi dalam waktu yang cepat dan lebih banyak lagi, maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Jadi barang yang diproduksi semakin banyak dan melakukan penawaran juga akan lebih banyak lagi. Itulah kenapa teknologi sangat mempengaruhi tingkat penawaran. Jadi kalau teknologinya lemah, ya, teknologinya terbelakang, maka akan lebih lambat memproduksi sebuah barang dan jasa tersebut, dan juga yang diproduksi akan lebih sedikit. Pasti otomatis yang ditawarkan juga akan lebih sedikit, ya, seperti itu. Harganya juga akan berubah. Yang keempat ada harga barang lain. Tentunya ini sama, ya, dengan tadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya. Jadi harga barang lain. Kenapa harga barang lain ini mempengaruhi tingkat penawaran? Ya, tadi kawan-kawan sudah saya sampaikan di awal akan ada pretest, ya, ada post-test setelah pertemuan hari ini, setelah pembahasan hari ini, poin harga input dan harga barang lain. Mau nanti kawan-kawan persiapkan, ya, penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi penawaran tadi seperti sudah saya ilustrasikan di poin 1 dan 3 tadi, ya, kemudian 4. Perkiraan harga dan jumlah penjual. Kenapa jumlah penjual ini sangat mempengaruhi tingkat penawaran? Ya, jadi jumlah penjual, misalkan ada sebuah pusat perbelanjaan, banyak di sana berbagai macam penjual yang menjajakan barang dagangannya, ya kan? Contoh, ada 100 kios yang menjual spray, ya. Jadi sisa lainnya adalah produk lain, ya, yang sejenis. Ketika salah satu ataupun beberapa di antaranya memutuskan untuk keluar dari area perbelanjaan tersebut, ya, tidak menawarkan barang dagangannya, maka otomatis yang tingkat penawaran dari spray tersebut berkurang, ya. Para penjual spray tersebut, penawaran terhadap spray tersebut akan juga berkurang, seperti itu, ya. Di sini ada istilah stres berebut, ya, sangat populer sekali istilah stres berebut di sini, ya, dalam teori ekonomi mikro. Di sini adalah apa sih penawaran? Ya, di sini dijelaskan bahwa apabila suatu barang naik, harganya naik, maka penawaran barang tersebut akan naik. Karena ini sisi penjual, ya. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun. Ya, berlaku ceteris paribus. Kita lihat di tabel, ya, tabel penawaran duren di pasar minggu. Ya, di sini pada harga termurah, titik termurah, duren yang ditawarkan hanya sedikit, hanya 10 buah durian saja. Sedangkan di titik harga termahal, ya, paling mahal Rp40, barang yang ditawarkan sebanyak 40 buah durian. Ya, jelas, ya, semakin murah harga, penjual menawarkan barang sedikit. Jika harga barang tersebut, komoditi tersebut, ya, produk tersebut mahal, semangat sekali nih penjual menawarkan. Jadi dalam partai besar, ya, karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar pula. Ini adalah bentuk kurva penawaran durian tadi, ya. Dapat kawan-kawan perhatikan, kebalikan dari bentuk kurva permintaan tadi, ya, bergeser ke kanan sumbunya. Kemudian selanjutnya adalah contoh soal yang kita bahas di pertemuan akan datang. Karena hari ini kita akan berfokus kepada materi saja, ya, kawan-kawan. Nah, ini terakhir adalah tentang keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar dalam teori ekonomi mikro, istilah aslinya dikenal dengan equilibrium, ya, di mana suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Jadi ini memang di tengah-tengah antara hukum permintaan dan penawaran, di mana hukum permintaan semakin, ya, jumlah barang yang diminta itu sedikit jika harganya mahal. Sebaliknya jika harganya murah,
jumlah barang yang diminta itu akan banyak. Begitu juga penawaran. Penawaran dia akan banyak barang yang ditawarkan oleh penjual jika harga barang tersebut mahal, kebalikan dari permintaan ya. Dan akan juga barang yang ditawarkan lebih sedikit jika harganya memang murah. Tapi ini adalah sebuah keadaan di mana permintaan dan penawaran bertemu pada titik harga yang sama. Itu adalah equilibrium. Ya. Jadi demikian ya pembahasan hari ini. Akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang karena memang waktu jua ya yang sudah membatasi kita. Ini untuk kurva-kurva equilibrium, perhatikan ya contohnya akan kita bahas minggu yang akan datang seperti ini tabelnya, kemudian ada konsep elastisitas, ini juga akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Baik, ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.